gunungnya jelas tuh, saudara-saudara. Mantap, sebelah kiri Pangrango ya, yang paling pas ya ke puncak itu. Berangkatnya tengah malam buta, nyampenya habis subuh. Oh, mau belok ke kanan kan, kesulitan belok. Nah nih ya, Cianjur Bandung ini kacau banget ya jalanannya nih, tambulan mulu. Kita istirahat dulu, makan bakso dulu di perbatasan Cianjur dan Cipatat. Biasa pada larang tuh padat, macet mulu. Nah ini dapat terlihat nih tuh depan tuh macet. Nah ini kita ambil ke kanan, truknya ke kanan ya. Patokannya sampai rumah sakit Karisma. Sudah mana ini? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai opening lagi. Ini di flyover daerah Bogor. Lebih tepatnya menuju ke arah Yasmin Bogor nih, flyover Yasmin Bogor. Sekarang jam berapa ya? 4:15. Jam 4:15 pagi, saudara-saudara. Ini adalah motoran kita berdua pertama kalinya pagi buta. Jadi selama ini kita belum pernah motoran berangkat pagi buta. Tadi kita berangkat jam 3 dari rumah. Nah ini sekarang sekitar jam 4 kita sudah sampai Bogor. Kita sudah melewati Parung tadi. Kondisi Parung di tanggal 1 ya, 1 Mei ini tadi ramai juga. Iya. Ramai lancar. Jadi ini dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026 karena libur dari Jumat ini. Kita mau jalan-jalan lagi, mau motoran lagi. Kali ini cuma berdua, tapi bertiga tuh sama Honda Beat yang waktu itu ke Citorek. Kita bertiga, 2 motor. Bentar, jalannya rusak, hancur. Ini rencananya kita mau ke Bandung, daerah Bandung, mau via puncak aja. Ini kali kedua kita ke Bandung ya, karena terakhir kita ke Bandung tuh 2 tahun lalu, 2024, via Purwakarta waktu itu berangkatnya. Nah ini kita mau coba via puncak, saudara-saudara. Untuk Bandungnya sendiri kita nanti mau ke arah Ciwidey. Waduh, bentar. Wah, jalannya rusak. Bentar. Aduh. Ada ya knalpot begitu. Sik banget. Ya, ini kita mau ke Ciwidey. Mungkin nanti akan menembus ke kebun teh Ranca Bali, ataupun nanti misalnya waktunya cukup panjang keburu kita mau lewati Naringgul ke arah selatan. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Semoga aja keburu. Mungkin estimasi ini jam segini di puncak. Nanti kita mau sholat subuh di puncak. Ya kemungkinan sampai Bandung jam siang lah. Jam 10 kali ya. Atau jam 11. Kurang tahu, pokoknya nanti kita jalanin aja kita. Ya kita sisiri jalur puncak, terus Cianjur, terus Padalarang. Nanti di Padalarang itu kita nggak bablas ke kota Bandungnya, nanti kita ambil kanan ke arah Batu Jajar, Cimareme.
Iya, ke arah Batu Jajar, pasar Batu Jajar. Nah, itu tinggal lurus saja di ketemuan Alun Ciwidey. Oke, kurang lebih seperti itu opening yang nggak berguna ini, saudara-saudara. Kita lanjut aja, nanti kalau sudah sampai ke puncak, daerah puncak ya, kita lanjut record lagi. Oke, gas terus, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, di jam setengah 5 lewat dikit kita sudah sampai di Simpang Gadok. Jadi tadi cuma setengah jam aja dari Jasmine Bogor tadi. Sekarang jam setengah 5, saatnya kita ngeres sekalian sholat subuh kali ya. Tadi kita berangkat jam 3, setengah 5 sudah jam setengah, ya jam 5 lah kita ngeres. Nanti di sekitaran puncak. Untuk kondisi Gadok subuh-subuh gini udah pasti aman lah ya, karena ya siapa juga yang macet-macetan subuh-subuh di sini. Tapi nggak tahu kalau pas lagi libur panjang banget, harusnya sini akan padat nih puncak hari ini, karena ini long weekend tanggal 1 Mei 2022, saudara-saudara. Kita mau lumpang lewat puncak aja, dan ini pertama kalinya juga kita ke Ciwidey motoran ya, karena memang belum pernah motoran ke Ciwidey. Katanya Ciwidey, Naringgul itu jalurnya para penikmat touring, karena jalurnya katanya enak banget itu, belok-belok lika-liku, mulus, surganya touring katanya gitu kalau ngeliat-liat di YouTube. Makanya kita penasaran, akhirnya ya ini kita coba aja ke Ciwidey. Dingin banget ini. 22. Iya, 22 derajat, saudara-saudara. Iya, 22. Menuju ke arah puncak di apa nih? Oh, ini Megamendung. Pasir Angin tadi kita lewatin Pasir Angin. Ini kita di Megamendung puncak. Nah, jalannya nanjak. Ini yang rest area itu. Iya. Nih Megamendung. Udah telat gue. Nanti kita cari itu dulu. Si Fajar di depan lagi tahu kan nanti kalau kita mau belok nyari kopi. Oke, kita lanjut ya saudara, menuju puncak Bogor di jam setengah 5 pagi. Gas terus. Cakep sekali saudara-saudara kondisi puncak di pagi hari nih. Pokoknya kalau kita wisata ke tempat-tempat gunung-gunung gitu atau puncak itu ya best time atau waktu terbaiknya memang pagi hari, supaya kelihatan tuh di depan tuh gunung-gunungnya, puncak-puncaknya, bukit-bukitnya kelihatan, karena si kabut belum turun. Tuh jelas banget di depan tuh, mantap. Ditambah pasti dingin, kalau pagi itu masih dingin banget, masih alami lah. Beda cerita kalau siang. Jadi memang best time kalau wisata ke daerah pegunungan itu ya pagi gini. Tadi pun juga udah lumayan banyak tuh rombongan-rombongan touring tuh. Selepas subuh tadi rombongan pada nyalip. Kita sampai di Royal Safari Garden di sekitaran Taman Safari, saudara. Jadi ini kita nggak terlalu buru-buru, nyantai aja, karena memang ya itu ini dua-duanya motornya cc kecil semua, Beat, jadi nggak bisa diburu-buru juga. Jadi harus ya sesuai dengan kondisi keadaan kita lah. Sekaligus juga menjaga keselamatan di jalan. Yang penting sampai tujuan, sampai rumah dengan selamat.
Ya, kondisi rest area Gunung Mas, saudara-saudara, terpantau sepi. Atau belum buka kali ya? Udah ya, 24 jam sih harusnya. Oh, nanti siang rame ya. Siap-siap menyambut kedatangan para wisatawan di puncak nih. Kondisi puncak tuh warung-warung sudah mulai banyak ini lagi, bertebaran lagi nih. Ada yang pakai motor, ada yang semi lapak. Kayak mereka udah mulai ekspansi lagi. Karena tahun lalu yang sempat dibubarin atau dibersihin, terus direlokasi ke rest area Gunung Mas tadi. Ternyata tahun ini selang setahun pada balik lagi. Mungkin karena sepi kali ya, kalau di rest area gitu sepi. Karena kan biasanya yang situ yang orang-orang cuma buat ngeres aja. Kecuali di pinggir jalan gini kan orang-orang bisa nggak cuma yang ngeres, bisa lewat, pasti beli, mampir, nongkrong, lihat view. Ramai juga yang dari arah sebaliknya nih, dari arah Cianjur. Nah, ini salah satu best view, tempat view yang cukup bagus di puncak. Nanti depan ada lagi spot foto. Di depan ada lagi, ada best view atau spot foto lagi, saudara-saudara. Oke, iya. Udah nggak ada pedagang kaki lima. Kalau di sini masih ini. Nah, di sini baru ada lagi. Ya, gitulah namanya orang mencari rezeki. Iya, ini sebelah sini, sebelah kiri. Ini mobil kenapa ini? Mogok. Oh, diderek. Oke, kita lanjut saudara menuju ke Ataun. Nanti setelah Ataun kemudian Cianjur. Tugu Lampu Gentur tuh, bundaran Tugu Lampu Gentur, kita ke arah kiri. Iya. Gunungnya jelas tuh, saudara-saudara. Mantap sebelah kiri. Pangrango ya? Pangrango kayaknya. Ini kita berhenti langsung disamperin ini tuh, tukang parkir. Udah ngeliatin aja kang parkir ya. Mulai liar lagi, saudara-saudara. Oh ya, katanya di jalur puncak ini di mana ya? Katanya udah dicat merah itu kayak sirkuit Mandalika itu. Iya, katanya puncak ada juga. Tapi bener nggak ya? Dicek. Langsung sebelah kiri. Mantep tuh. Pangrango. Dan rame nih saudara-saudara. Ini spotnya nih yang satu lagi nih, spot foto, spot nongkrong. Iya, diparkirin terus. Udah mulai liar lagi. Adem. Emang paling pas dah ke puncak itu, berangkatnya tengah malam buta, nyampenya habis subuh. Cocok deh. Dan ini kita pertama kali sampai puncak di jam 6 ini, baru pertama kali berangkat dari rumah di jam 3 pagi sampai sini jam 6 ya, baru pertama kali ini. Dan ternyata nggak mengecewakan lah puncak di pagi hari ini, saudara-saudara. Ini kita melintasi kebun tehnya. Di depan berarti udah Ataun, patokannya kebun teh ini nih. Cakep. Kalau pada mau berhenti atau foto-foto bilang ya. Mungkin ada yang bisa diabadikan. Ini ke kiri ini arah teras puncak. Ada kafe baru lagi tuh, Mahiran. Iya, Mahiran ya.
Oh iya, kafe baru tuh, Mahiran, teras puncak, kebun stroberi tadi di sebelah kiri semua tuh. Terjadi kepadatan pelan. Oh, ini gara-gara truk. Ada 2 truk, jadi agak sedikit merayap. Jagung rebus mantap itu. Dingin-dingin begini. Iya, tapi kita belum lapar. Nah, ini Ataun. Tadi kita rencana mau sholat subuh di sini. Pasti ramai juga dia. Iya, dia kan 24 jam. Jadi kan soalnya masjid ini kan destinasi soalnya. Destinasi utama. Jadi orang yang mau nginep di puncak low budget, nggak mau nyewa penginapan ya 4 tahun. Pagi turun itu. Cakep nih saudara, kita sampai di puncak pas jam 6.18. Nah, itu udah menara Pasir Sumbul. Nah, tadi puncak pas kalau pagi begini ya, kelihatan jelas banget tuh gundukan-gundukan bukitnya. Iya. Nah, itu ramai banget di atas warung-warung. Kita juga belum pernah mampir juga naik ke atas. Cuma lewat doang. Mau mampir apa? Mampir. Hah? Lama lagi ya? Foto. Cukup. Foto itu tuh pemandangan. Udahlah, ayo lanjut gas. Oke, kita lanjut saudara. Nanti kita foto-fotonya di ini aja, Ciwidey kebun teh. Udah paling bener lah puncak deh kalau pagi. Iya. Oke, kita masuk ke perbatasan Cianjur. Kita menuju ke Ciloto dulu, saudara-saudara. Oh, itu gerbang menaranya masih ditutup. Ternyata dia nggak 24 jam. Kirain 24 jam. Ternyata digembok tadi, berarti ada jam tutup, jam buka. Oke, kita sudah menurun menuju ke Ciloto. Estimasi berapa menit lah, berapa jam lagi nggak tahu, nggak buka map. Ya, jam 6:30 pagi kita baru sampai di Cipanas, saudara-saudara, mengarah ke Cianjur. Kondisi jalan cukup lenggang nih Cipanas nih. Iya nih, mobil depan terlalu pelan. Oke, kita salib dulu. Oke, saudara, jadi ini kita pakai box lagi, jadi agak sedikit berat untuk salip-salip ataupun nanjak-nanjak. Tadi di puncak juga agak sedikit kewalahan, merayap-rayap. Asapnya. Karena kita mau menginap, jadi kita pakai box untuk nginepnya sendiri, nggak tahu di mana. Kok berhenti? Si bapak malah berhenti. Angkot Cipanas warna kuning ya. Cipanas Loji. Loji mana? Loji Ciletuh apa Loji Kerawang? Oh, ini masjid yang kita sholat kemarin ya. Oke, saudara. Iya, itu Gunung Pangrango kayak sebelah kanan. Gunung Salak ke Gunung Pangrango. Iya, yang tadi Salak sebelah kiri tadi ya, yang agak cekung ujungnya ya. Bolong ya. Diapit 2 gunung puncak itu, saudara-saudara. Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kita masih mau menuju ke Cianjur, menuju ke belokan Tapal Kuda. Jadi itu belokannya agak ya kayak sikut, bukan sikut ya, kayak tapal kuda sih.
sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bahaya, cuma ya karena bentuknya kayak tapal kuda makanya dia terkenal sebutannya tapal kuda di Cianjur itu. Lebih bahaya tanjakan-tanjakan model sikut gitu tuh, tanjakan patah, tikungan patah itu yang lebih bahaya. Kalau yang tapal kuda ini nggak begitu sih. Nanti kita coba record ya kondisi tikungan atau belokan tapal kudanya. Ya saudara, kita lanjut. Habis isi bensin tadi di sekitaran jalan menuju tapal kuda. Ternyata pom bensinnya bagus banget tadi viewnya. Kayak itu pom bensin tercantik di Jawa Barat. Viewnya langsung menghadap Gunung Pangrango, jelas banget. Apalagi pagi-pagi gini, jadi sama sekali nggak ada kabut. Pom bensin apa tadi itu ya namanya ya, nantilah kita coba cek kodenya berapa di Google Map, karena bagus banget tadi viewnya, bisa pas ke Gunung Pangrango gitu. Dan ternyata Gunung Pangrango juga kayaknya ternyata sebelah kanan tuh Gunung Pangrango, nggak terlalu tinggi kan. Ya nggak terlalu tinggi kalau lihat dari sisi jalan, beda sama kemarin apa Sumbing tinggi banget katanya. Nah, nggak tahu lah, kita namanya nggak tahu tentang gunung-gunung, awam. Ya, oke, kita lanjut aja menuju ke ini ya saudara ya, tikungan tapal kuda. Jadi kita habis isi bensin 35.000 penuh pertamak. Tadi kita udah ngisi di rumah sebelumnya, baru habis di Cianjur ini. Ya ini sekaligus mau nyoba apa nih, holder baru nih, Motowolf yang kemarin sempat di unboxing. Motowolf tipe 2827D, ini warna merah. Jadi sejauh ini pakai si holder ini ya cukup bagus, cukup baik. Getarannya juga minim getaran, walaupun kadang masih ada getaran, tapi ini minim banget sih getarannya. Dan dia fleksibel banget nih, kuat banget ini. Kenceng iniannya, jepitannya. Cuma ya minusnya ya itu agak ribet aja. Jadi kalau mau masang, mau copot harus melipir dulu ke pinggir, berhenti dulu motornya. Beda sama yang ini nih, yang pakai quad lock kayak quick release. Ini mau sambil jalan bisa masangnya. Kalau yang ini yang lama ini, kalau yang ini harus ini dulu berhenti dulu di pinggir jalan. Itu sih. Sama ini penguncinya juga agak repot juga kalau kuncinya hilang. Pengunci di knopnya buat anti maling. Sejauh ini sih ya cukup bagus lah ini, kokoh materialnya, nggak ringkih. Emang cocok nih buat touring nih, holder Motowolf ini bagus. Dia bisa diputar-putar 360. Terus ini juga nggak perlu khawatir lagi kalau lagi panas cuacanya, karena dia bisa dibawain ini. Jadi layar nggak terlalu ngadep ke atas ke matahari langsung. Nah ini kayak gini nih, diturunin, jadi nggak langsung menghadap ke matahari, jadi aman dari sinar matahari gitu saudara-saudara. Jadi buat yang mau beli holder Motowolf ini, cek aja nih di deskripsi, ada nih di video ini ada linknya, link affiliate-nya. Cekot mumpung masih tersedia, lagi ada promo gitu. Oke, jadi kita sebentar lagi menuju ke tikungan tapal kuda.
Itu nggak nyampe-nyampe ya. Ntar lagi kali ya. Oke, gas terus saudara-saudara. Ini dia saudara-saudara, tikungan tapal kuda. Tuh ada monumennya atau apa tuh, patung atau apalah tuh, tapal kuda. Itu pandusannya nih, truk. Oh, mau belok ke kanan, kan kesulitan belok. Nah nih, kiri. Nah, tikungan tapal kuda saudara-saudara, terkenal nih. Iya, terkenal nih di Cianjur. Untungnya tikungannya nggak naik atau nggak pas nggak turun, jadi nggak ekstrim. Jadi dia cuma patah aja gitu, kayak tapal kuda. Estimasi jam 10 kita sampai ke alun-alun Ciwidey ya. Di map ditembak ke alun-alun Ciwidey dulu. Jadi nggak langsung ke kebun tehnya atau ke Naringgul, belum. Mungkin masih ada spare waktu 2 jaman untuk ke kebun teh Naringgul dan lain-lain gitu loh. Dan nanti kita nggak tahu mau nginep atau ngeres di mana, dan nanti aja lah. Oke, kita menuju ke bundaran Lampu Gentur, Tugu Lampu Gentur Cianjur dulu, nanti kita ambil ke kiri, saudara-saudara. Nah, ini di depan bundaran Tugu Lampu Gentur, saudara-saudara. Kalau ke kiri lah, kalau ke kanan tuh Sukabumi, lurus Cianjur Kota. Nah, ini kita ke kiri ke arah, iya kiri ke arah Cipatat. Apaan sih? Musik banget angkot kiri. Nah, oke. Nih kita ke arah Cipatat, Bandung, Padalarang dan lain-lain lah. Kalau ke kanan tadi Sukabumi, lurus ke Cianjur Kota. Berarti kita ngelewatin Cianjur Kotanya ini. Oke, kita lanjut terus saja saudara. Estimasi 3 jam sampai di Ciwidey, di alun-alun Ciwidey. Jam 10-an lah. Sekarang masih jam 7 pagi. Kita sudah jalan berapa jam ya tadi? Kita berangkat jam 3. 4 jam. Tau lah. Pokoknya dari jam 3 tadi kita berangkat jam 3 pagi. Sekarang jam 7, 4 jam ya. Oke, sudah 4 jam kita jalan saudara. Sudah saat. Iya, jam segini kita harus cari sarapan dulu nanti. Ya, oke saudara. Di jalan raya Cianjur Bandung ini kacau banget ini jalanannya nih. Tambulan mulu. Aduh. Ada berapa kilo tadi tuh? Sampai sekarang juga masih tambulan terus nih. Dan ini apa? Rawan kecelakaan juga ini kayak ini. Gila, pada nyalip semua. Pada makan badan jalan semua nyalip. Aduh. Kacau nih jalur selatan yang sini nih. Nah, ini ke kiri ke arah Jonggol. Ini apa? Cikalong yang kita pulang kemarin itu ya. Malam-malam itu gelap-gelapan. Nembus-nembusnya Jonggol gitu. Yang kemarin kita diarahin tuh waktu pulang dari mudik 2025. Iya, dari Wonosobo itu situ. Ini jalannya saudara-saudara. Semoga diperbaiki Pak Dedi, jalan raya Cianjur Bandung nih. Kang Dedi ya. Tambalan mulu. Dan serem-serem juga pada nyalip-nyalip lah. Karena mungkin jalannya nggak terlalu lebar kali ya, jadi mobil truk bis yang nyalip gitu memakan badan jalan semua. Dan kita istirahat dulu, makan bakso dulu di perbatasan Cianjur dan Cipatat di
dan apa ya, Sasak Raja Mandala, saudara-saudara. Oke, kita habis makan sarapan tadi di jam 9:16 sekarang, saudara. Kita baru saja melewati jembatan atau perbatasan antara Cianjur dan Cipatat, Satria Raja Mandala ya. Oh iya, jembatan Raja Mandala pokoknya dah. Ini kita masih lanjut untuk menuju ke Ciwidey. Untuk estimasi perjalanan ini kita arahkan tadi ke titik alun-alun Ciwidey sekitar 2,5 jam lagi. Jadi seperti nggak ada ini yang perubahan dari yang tadi kita dari puncak tadi, juga sekitar situ juga tadi. Oke lah, nih cuaca udah mulai panas lagi, saudara-saudara. Jam 9:16 saya menuju jam 9:30 kita baru masuk ke Cipatat. Jadi memang slow saja. Sudah sekitar berapa jam nih kita jalan? Jam 3. Oh, udah 6 jam kita jalan. Dari jam 3 pagi sekarang jam 9-an. Iya, 6 jam. Dan istirahatnya sendiri tadi udah berapa kali ya? Udah 3 kali ya, istirahatnya udah 3 kali. Karena tadi 4 kali malah. Karena tadi ngantuk banget, buset. Akhirnya berhenti dulu cuci muka ke pom bensin. Ditambah tadi ini kameranya hampir jatuh, saudara-saudara. Jadi double tipnya nggak kuat. Untung aja nggak jatuh ke bawah. Makanya dilihat kok mana kameranya, lihat dari visor. Pas dicari lah udah ngegantung di bawah, masih nempel sedikit. Mungkin kalau tadi di bawahnya lagi kenceng gitu, mungkin jatuh kali di jalan. Untung masih diselamatkan, masih milik. Alhamdulillah lah. Ini akhirnya tadi pakai double tip pulang lagi, untung bawa double tip dari rumah. Jadi ini pakai double tip baru. Semoga aja sih kuat. Aneh aja sih, kemarin ke mudik ke Nepal aman-aman aja tuh double tip. Ini sekarang jalan cuman ke Cianjur lepas. Jadi mungkin next time dibaut aja kali ya, dibor supaya lebih aman. Itu saudara-saudara, karena memang kameranya bobotnya lumayan berat dibandingkan action cam yang lain. Ditambah lagi ada receiver si mic-nya, jadi makin berat. Lurus. Ya, terjadi kepadatan nih di PLTA Saguling, depan PLTA Saguling. Mungkin ini pasar Cipatat kali ya. Coba kita lihat dulu, kita lihat plangnya. PLTA Saguling. Ini pasar sih ya, lumayan ramai nih, saudara-saudara. Oke, tadi kita habis makan mie bakso. Jadi tadi tuh di perbatasan Raja Mandala tadi unik, ada banyak tempat-tempat fresh istirahat. Menunya sama semua, mie bakso. Hampir semua pedagang, dan menunya cuma itu aja, nggak ada menu yang lain. Jadi kenapa bisa begitu ya? Paling sisanya kopi-kopi atau SS. Tapi kalau menu makannya cuma mie bakso aja tuh, di kanan jalan, di kiri jalan. Iya, ada cendol tadi. Mungkin ada bosa kali ya yang punya warung itu ya. Maksudnya seragam semua yang dagang. Tapi enak sih, emang lumayan paguyuban. Itu lumayan enak, dan tempatnya juga lumayan buat ngeres di trot. Iya, dibawa buat sedikit. Cuma kalau buat terbahan enak lah, ada inian tikar walaupun di trotoar. Jadi gitu, 17.000 mie baksonya per porsi. Dan habis kita makan karena lapar, tadi belum makan dari jam 3 pagi.
baru pernah makan sekarang ini sarapan. Oke, kita lanjut aja. Si lama nggak usah diingetin lagi, nggak usah disebutkan lagi berapa lama lagi, pokoknya masih lama ini. Kita gas terus, saudara-saudara. Kita sudah sampai di Citatah, tuh di sebelah kanan. Daerah ini identik dengan pertambangan kapur, gunung kapur. Jadi banyak lalu-lalang truk-truk kapur nih, saudara-saudara, pada lewat sini. Karena memang nih pertambangan dikeruk-kerukin tuh gunung-gunung kapurnya buat proyek atau apalah, buat bahan baku bangunan atau apalah. Dan biasanya di sini nih debunya tebel-tebel nih. Nah kali ini tumbennya nggak begitu, karena pagi kali ya, karena masih pagi kali ya. Jadi biasanya kan debunya tebel banget ini, debu-debu kapur. Iya, karena masih pagi, terus lalu lintas truk masih belum begitu banyak, jadi debunya nggak begitu banyak juga. Ini kayak puncak, jalannya kelak-kelok, cuma mendingan puncak sih. Ini kelak-kelok, banyak yang bolong-bolong juga, banyak pranknya nih. Udah tuh depan sebelah kanan, bisa ngeruk di atas gitu, gimana caranya itu? Bekonya naik ke atas. Iya, naik ke atas bekonya tuh ya kan, tinggi banget. Berarti alat beratan sampai ke atas bukit. Iya, jam 10 kita sudah sampai di Padalarang, saudara-saudara. Seperti biasa Padalarang tuh padat, macet mulu. Nah ini dapat terlihat nih, tuh depan tuh macet, padat merayap, tambah truk-truk lewat sini juga tuh. Parkir lah ini truk dari sini. Padalarang tuh nggak pernah nggak macet. Aduh, Kang Paket mau kemana Kang Paket? Nah, di map pun juga merah nih. Merah? Iya, merah. Panjang lumayan. Ya mungkin kayak gini, ngerayap gini. Iya. Padalarang, Bandung Barat. Kita lanjut lagi ya, saudara-saudara. Kondisi cuaca masih malah makin panas ini. Estimasi juga masih 2 jam ke alun-alun Ciwidey. Berarti lumayan jauh juga ya dari Padalarang ke Ciwidey itu ya. 2 jam, iya, lumayan juga. Jadi buat orang-orang Bandung itu juga mau ke Ciwidey juga masih jauh juga ya. Padahal sama-sama Bandung. Ya begitulah. Ya tuh ya. Enggak, ini depan sono. Cimareme. Iya, Muara Kota Bandung. Cimareme. Lurus itu kan tol. Oke. Kita sudah sampai di mana ini? Ya pokoknya mengarah ke Kota Bandung, saudara-saudara. Kita jalan aja ke arah Batu Jajar Raya. Jadi nanti ada persimpangan lagi, pertigaan, kita ambil ke arah kanan, tapi masih nanti di depan. Masih lumayan padat. Padalarang. Mulai nengat panasnya. Tapi ini kayak kepadatan karena warga lokal, bukan karena libur panjang atau wisatawan.
karena kelihatan sih dari iniannya kalau warga lokal, dari penampilan, dari plat nomor. Walaupun tadi ada beberapa rombongan touring, tapi nggak tahu nih udah pada sampai mana. Ngantuk lagi ini. Ntar istirahat lagi. Iya, istirahat lagi pas ini aja. Jumatan ya. Sekarang jam 10. Iya, jam 11. Iya, jam 11 lah kita akan istirahat Jumatan, saudara-saudara. Nah, nanti di depan nih kita ambil ke arah kanan. Berapa menit lagi ya? Berapa meter lagi ya? Nggak kelihatan mapnya. Nah, tuh ada pelang ke kanan tuh. Nanti kita kanan, Jat. Masih jauh sih. Udah ambil kanan deh. Pas lubang. Lubang di tengah-tengah. Jalan raya pada larang nih. Iya, Cimareme. Di depan nih. Cililin. Iya, arah Cililin Ciamplas. Ini patokannya rumah sakit Karisma. Jadi setelah lepas lewatin Karisma kita ambil kanan tuh. Iya. Lurus ke kota Bandung, saudara-saudara, ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini kita ambil ke kanan. Truknya ke kanan. Nah. Ini patokannya samping rumah sakit Karisma, arah Cililin Ciamplas. Oke, yuk. Kita tinggal lurus saja. Kita lanjut, saudara-saudara. Semoga nanti di Ciwidey nggak begitu padat ya pengunjung, wisatawan atau apalah, supaya bisa foto-foto lah, nikmatin jalannya lebih puas aja. Misalkan kalau libur panjang tuh Ciwidey macet tuh di berita-berita. Semoga aja nggak padat. Kita ambil ke arah kanan, saudara-saudara. Kiri Polsek Batu Jajar. Kiri itu ke Cimahi. Ini kita ke arah kanan. Ada pertigaan. Berisik sekali. Nah, ini kanan. Sebenarnya bukan kanan ini ya, lurus. Tapi karena modelnya persimpangan jadi pelangnya dibikin kanan. Ini menuju ke arah Pasar Batu Jajar. Ini dari daerah Batu Jajar, Bandung Barat. Belok Datsun. Masih ada aja mobil Datsun. Jalannya sempit, yang lewat banyak. Udah gini nih. Iya, merayap. Oke, ayo dong. Sekarang jam berapa nih? Jam 10:13, saudara-saudara. Cuacanya udah bukan cerah lagi nih, udah panas. Desa Batu Jajar Timur, Bandung Barat. Nah, kalau Ciwidey itu Bandung Selatan ya. Iya, Bandung Selatan ya. Perbatasannya di mana ya? Bandung Barat, Bandung Selatan ya. Di depan kok ya. Oh, ini kan masih ngikut Citata pada larang tadi kan, sama-sama Bandung Barat.
Aduh, nih mau kemana sih? Nyak linguk mulu deh, motor nyak linguk. Nggak ngeliat jalan. Kita ke arah Sindangkerta, RSUD Cililin, saudara-saudara. Depan nanti belok kiri. Masih depan tuh Indomaret, kayak Indomaret ya. Ini pasar Batu Jajar ini. Kayak macet, rame tuh. Kan rujak tuh, ada rujak tuh. Mau nggak tuh? Ini kita ambil kiri. Aduh. Pasar Batu Jajar. Iya, makin kecil lagi jalannya. Di depan itu Waduk Saguling nanti. Waduk Saguling. Iya, pasar kan? Oh ya, tuh pasar Batu Jajar sebelah kanan. Ini gua kejebak ini. Nggak bisa. Tar dulu. Nyebrang juga lagi. Ada yang nyebrang. Nah, yang nyebrang itu lagi ditungguin sama angkot. Bayangin rasanya gimana nunggunya. Idih. Waduk Cirata, saudara-saudara. Ini jembatan Waduk Cirata kita melewati. Tapi waduknya kayak sungai ya, coklat airnya. Nggak bersih. Nanti lurus di depan kita ambil ke kiri, ada persimpangan lagi tuh, pertigaan. Kanan Ciamplas, kiri Soreang, Ciwidey. Kita ambil kiri nih, saudara-saudara. Oke. Semoga nanti Ciwidey-nya adem lah. Karena kan dia di kebun teh ya, biasanya ya kalau siang itu nggak panas-panas banget. Nah, ini kita ambil ke kiri. Ada aja yang beli kopi. Iya, habis jalan bagusnya ini udah inian lagi, beton lagi. Tuh dia pakai ituan tuh, pakai sapu apa kamera itu. Touring tuh, plat B, motornya Harley. Touring tuh, iya, motornya Harley. Iya, orang Jakarta tuh. Z, orang Depok, plat Depok. Jalak Harupat sebelah kanan. Tuh warung nasi Jalak Harupat. Enggak. Ini sebelah kanan Stadion Jalak Harupat, saudara-saudara. SOR tuh. Enggak tahu ngapain. Ada masjid. Oh. Stadionnya. Ini mini soccernya ya. Iya, stadion. Oh, tuh stadion itu gede. Oh, dalam noh. Oh, Kabupaten Bandung, rumah makan Haji Sony.
mampir. Jalak Harupat. Iya kali mungkin Persib. Sekarang jam 10.43, menjelang jam 11 atau menjelang jam sholat Jumat. Kita mau cari masjid, sambil cari masjid nih di sekitaran sini, Soreang atau di Ciwidey-nya nanti. Kita ke kiri, arah enggak depan, arah terminal Soreang Bangke. Dan maju aja. Polsek Soreang. Mana? Kiri. Ya, lurus. Iya, tadi itu lawan arah tuh. Ini cuma dibuat putar doang kok nih. Di map tuh suruh muter. $14 kilo. Pasar Soreang. Iya pasar Soreang kan. Nah, di depan belok kanan, karena cuma diputerin dong jalannya buat hindarin satu arah. Iya kanan. Oke. Jalan Raya Soreang. Bener kan ya? Oh ya bener. Oke, sip. Terminal Soreang sebelah kiri, pasar Soreang. Oh jadi satu nih, terminal dan pasar Soreang. Jauh juga Soreang dari pusat kota Bandung ya. Ini kayak Kabupaten Tangerang ini, kayak 3 Raksa nih. Wih, patah. Iya, kayak nggak kuat nanjak turun. Patah asnya. Lurus. Iya. Oke, saudara-saudara, habis sholat Jumat. Sekarang jam 13.35, jam setengah 2. Kita masih belum sampai. Nah, tadi kepotong sholat Jumat dan istirahat. Ini kita sudah jalan Pasir Jambu Ciwidey. Jadi kurang lebih kalau dari sini ke One Allen sekitar setengah jam lagi. Tadi sempat hujan sebentar, namun udah kering lagi. Dan kondisi jalannya padat merayap ini ke arah Ciwidey. Ya, baru pada keluar semua nih orang-orang yang mau wisata ke Ciwidey, dan masih didominasi plat D. Jadi orang-orang Bandung yang mau wisata ke Ciwidey ini, yang dari Jakarta masih belum banyak. Depan tuh kabut ya, jajaran bukit. Kondisi bensin tinggal sisa 3 bar. Setelah tadi ngisi di Cianjur penuh. Mungkin nanti kita akan ngisi lagi nih selepas Ciwidey, karena nanti kan di jalan Ciwidey, Naringgul atau apalah, nanti kalau misalnya ke Talas itu kan nggak ada pom bensin. Jadi baiknya dipenuhin aja. Padat banget. Macet ya? Iya makanya ini merah nih, di map juga merah. Aduh, salah waktu gitu.
salah destinasi di tempat wisata yang benar-benar ini dituju orang. Mereka baru pada jalan habis Jumatan ini. Ntar gua ambil kanan dulu. Tuh. Oke, kita akhirnya sampai juga di alun-alun Ciwidey, saudara-saudara. Ada parkir lah. Di jam 13.44 atau jam 2 kurang. Tuh, kita sampai di alun Ciwidey. Kondisinya masih padat merayap. Ambil kiri aja, kiri. Nah, ntar lu ada motor. Kondisi masih padat merayap. Oh, ini ada masjidnya ya. Tapi kalau di sini sholat di sini. Gile, Ciwidey kalau hari libur begini ya. Iya makanya. Ini di map aja merah loh, panjang. Ini masjid agungnya. Masjid Akbar. Buat Masjid Agung Ciwidey. Ya biasanya kan kalau awas. Biasanya tiap alun-alun gitu pasti ada dampingannya Masjid Agung. Nah ini salah satunya nih, Ciwidey. Nggak tahu namanya gitu-gitu doang ya. Kirain kayak lapangan besar gitu, jadi titik kumpul orang-orang. Ternyata cuma nggak begitu besar. The point tuh. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come.